Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10B ingin mempresentasikan proyek akhir statistika yang beranggotakan saya sendiri Lutfiara Ferdian, Padita Lasmana, saya Niko Dakar. Di sini kami akan membacakan tentang 3 data. Yang pertama, data tentang jumlah sekolah di Indonesia berdasarkan jenjang pendidikan yang kami ambil datanya dari link di sini. Yang kedua, data tentang PDRB per kapita di provinsi-provinsi yang linknya tertera di sini. Dan yang ketiga, data hasil suara pemilihan presiden tahun 2019 yang datanya tertera di sini. Yang berikut data pertama, jumlah sekolah di Indonesia berdasarkan jenjang pendidikan tahun ajaran 2022-2023. Yang pertama, kita melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data jumlah sekolah berdasarkan jenjang pendidikan kami ambil dari sumber terpercaya seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, kami menganalisis data, menghitung rata-rata jumlah sekolah untuk keseluruhan populasi menggunakan metode rata-rata sampel. Berikut data secara histogram dan box plot jumlah sekolah di Indonesia. Dilihat paling banyak jumlah sekolah di Indonesia yaitu SD dan yang kedua TK. Dari program tersebut kita bisa simpulkan pendidikan dasar Indonesia itu relatif lebih berkembang dibandingkan dengan pendidikan tinggi. Dan box plot kita dapat melihat tadi median dinilai 26.503 dan 25% unit sekolah itu di Indonesia memiliki jumlah kurang dari 14.291. 75%-nya lagi unit sekolah memiliki jumlah lebih dari 67.686. Berikut penyajian data secara deskriptif statistik, yaitu di sini jumlah sampelnya itu jumlah jenis sekolah ada 9. Rata-rata dari keseluruhan sekolah yaitu 44.315 sekolah yang ada di Indonesia. Simpulan bakunya 46.808. Nilai minimumnya 9.287. Kuartil pertama 14.251. Mediannya 26.503. Kuartil ketiganya 67.6.686 dan nilai maksimumnya 148.975. Yang kedua, penyajian data secara pendudukan parameter. Dari tabel deskriptif statistik pendudukan parameter itu kita dapetin rata-rata sekolah di 44.315. Nilai ini kita cari dari rata-rata sampel melalui interval kepercayaan 95%. Kita juga mendapatkan hasil seperti berikut: 8.335 berbanding 80.295. Interval ini diperoleh dari rata-rata sampel, standar deviasi sampel dan tingkat kepercayaan 95%. Yang kedua, pengujian secara hipotesis seperti yang di bawah sini. Yang pertama, hipotesis 0 yang diuji oleh 44.310 dan hipotesis alternatif yang diujikan dengan 44.310. Statistik uji yang digunakan adalah T1 sampel. Nilai statistik uji adalah 1/1000. Nilai p-value yang diperoleh adalah 0,317. Artinya tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata jumlah sekolah di populasi berbeda dari 44.310. Data kedua akan disampaikan oleh Mas. Dan saya akan menjelaskan data kedua, yaitu daftar PDRB per kapita di seluruh provinsi Indonesia pada tahun 2022. Pendudukan parameter untuk satu populasi dengan data PDRB per kapita. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Mengumpulkan data PDRB per kapita di seluruh provinsi Indonesia pada tahun 2022 dari sumber seperti Badan Pusat Statistik. Kemudian analisis data, menggunakan metode statistik untuk menentukan rata-rata PDRB per kapita di seluruh populasi dan mengestimasi varians PDRB per kapita di populasi menggunakan metode statistik yang relevan. Ini penyajian secara histogram. Bisa kita lihat yang tertinggi yaitu DKI Jakarta, kemudian yang terendah yaitu Nusa Tenggara Timur.
Kemudian provinsi-provinsi di Pulau Jawa memiliki jumlah rupiah yang beredar lebih tinggi daripada provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa, karena perekonomian Pulau Jawa lebih maju daripada perekonomian luar Pulau Jawa. Dan provinsi-provinsi yang memiliki penduduk yang lebih banyak seperti Jawa Barat dan Jawa Timur juga memiliki jumlah rupiah yang beredar lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi ekonomi di provinsi-provinsi tersebut lebih banyak. Kemudian ada penyajian secara box plot. Bisa kita lihat dari box plot tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai minimum jumlah rupiah dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Rp21.718.260. Nilai maksimum jumlah rupiah dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta, yaitu Rp258.359.970. Jumlah rupiah dimiliki oleh 5% dari seluruh provinsi berada di angka 59.227.575 rupiah. Jumlah rupiah dimiliki oleh 25 provinsi di Indonesia berada di bawah 43.968.908 rupiah. Jumlah rupiah yang dimiliki oleh 75% provinsi di Indonesia berada di atas 73.732.903 rupiah. Dan rata-rata jumlah yang dimiliki oleh seluruh provinsi di Indonesia adalah 10.363.990 rupiah. Ini ada interpretasi deskriptif statistiknya. Yang pertama yaitu jumlah sampel 34, rata-rata 76.601.857 rupiah. Simpangan bakunya 60.431.926 rupiah. Nilai minimumnya 21.714.260 rupiah. Kuartil pertamanya 43.968.908 rupiah. Mediannya 59.227.575 rupiah. Kuartil ketiganya 73.732.903 rupiah. Dan nilai maksimumnya 258.352.270 rupiah. Penyajian penggunaan pendugaan parameter. Pendugaan parameter hasil dari data 34 data. Pendugaan parameter menunjukkan bahwa rata-rata sampel adalah 76.601.857 rupiah. Interval kepercayaan adalah rentang nilai yang kemungkinan besar menanggung nilai parameter populasi. Dalam hal ini interval kepercayaan 95% untuk ini adalah 56.288.811 berbanding 96.914.904 rupiah. Artinya ada 95 kemungkinan bahwa nilai M terletak pada rentang tersebut. Ini ada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji apakah nilai parameter populasi sama dengan nilai tertentu. Dalam hal ini, hipotesis 0 menyatakan bahwa M sama dengan 7.660.180 rupiah. Hipotesis alternatif menyatakan bahwa M berada dari 7.660.180 rupiah. Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan statistik uji Z. Nilai statistik uji Z adalah 6,65. Nilai ini lebih besar dari nilai kritis Z pada taraf signifikan 0,05, yaitu 1,96. Selanjutnya data ketiga. Data ini adalah hasil pemilihan suara presiden tahun 2019. Yang pertama kita melakukan pengumpulan data hasil suara pemilihan presiden Indonesia tahun 2019 dari lembaga yang bersangkutan atau sumber terpercaya. Yang kedua kita melakukan analisis data, melakukan uji beda proporsi sampel untuk mengevaluasi perbedaan signifikan dalam hasil suara antara dua populasi tertentu, misalnya perbandingan antara dua pilihan masyarakat. Nah, di sini ada penyaji histogramnya perbandingan antara pemilihan Jokowi dan Prabowo. Bisa kita lihat dari histogram ini lebih banyak pemilihan suara dari Jokowi.
Interpretasi dari grafik yang tadi, berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin memenangkan pemilihan presiden Indonesia 2019. Pasangan ini memperoleh suara terbanyak di seluruh provinsi Indonesia kecuali di 5 provinsi di Pulau Sumatera. Pada grafik tersebut, perbedaan perolehan suara antara masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden ditunjukkan oleh jarak antara kedua batang. Jarak yang lebih besar menunjukkan perbedaan perolehan suara yang lebih besar. Selanjutnya penyajian secara blogspot. Interpretasi blogspot hasil suara pemilihan presiden Indonesia tahun 2019. Blogspot di pemilihan Jokowi lebih besar dibanding pemilihan Prabowo. Nilai tengah mediannya menunjukkan bahwa 50% pemilihan Jokowi dengan suara sebanyak 1.023.044 dan 50% memilih Prabowo dengan suara sebanyak 856.280. Selanjutnya penilaian secara deskriptif statistik. Bisa kita lihat jumlah N dalam statistik tersebut yaitu 34 dan rata-ratanya pada pasangan Jokowi Ma'ruf Amin adalah 2.501.82 dan pasangan Prabowo Sandi adalah 2.013.015. Simpakan bakunya pada pasangan Jokowi adalah 4.027.035,6, sedangkan Prabowo Sandi 3.038.028. Nilai minimumnya yaitu pasangan Jokowi Ma'ruf Amin 239, sedangkan pasangan Prabowo Sandi adalah 6.162. Wakil utamanya yaitu pada pasangan Jokowi Ma'ruf Amin adalah 540.268, sedangkan Prabowo Sandi adalah 345.053. Mediannya pada pasangan Jokowi Ma'ruf Amin adalah 1.023.044, sedangkan Prabowo Sandi 386.053. Wakil ketiganya yaitu pasangan Jokowi Ma'ruf Amin memperoleh 2.411.118, sedangkan Prabowo Sandi 2.500.068. Nilai maksimumnya pada Jokowi dan Ma'ruf Amin 16.825.511, sedangkan Prabowo Sandi 16.077.440. Lalu penyajian secara penunggangan parameter. Pada penunggangan parameter dengan menggunakan sampel 30 untuk masing-masing kelompok, kita dapat memikirkan bahwa mengkirakan bahwa perbedaan rata-rata suara antara Jokowi dan Prabowo adalah 488.069. Interval kepercayaannya 95%. Untuk perbedaan ini adalah 1 banding min 1.241.091 berbanding 2.218.68. Lalu pada pengujian hipotesis, untuk menguji hipotesis ini kita dapat menggunakan uji T, 2 sampel. Nilai T untuk ujian ini adalah 0,56 dengan derajat kebebasan 61. Nilai P untuk uji ini adalah 0,575. Nilai P yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa kita tidak memiliki bukti yang cukup untuk melakukan hipotesis nol. Dengan kata lain, kita tidak dapat menyebutkan bahwa perbedaan rata-rata suara antara Jokowi dan Prabowo. Kesimpulan yang kita dapat pada
pengujian data kita antara perbandingan Presiden Jokowi dan Prabowo dan juga ketiga data yang tadi dari data sekolah dan data PDRB per kapita, yaitu berdasarkan analisis kita pada bidang pendidikan Indonesia memiliki pemerataan yang relatif baik di bidang pendidikan dasar dan menengah, tetapi masih kurang merata di bidang pendidikan tinggi. Pada data yang ketiga, bidang ekonomi, Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan ditandai dengan meningkatnya PDRB per kapita. Dan pada data ketiga, pada bidang politik, Indonesia memiliki stabilitas politik yang baik ditandai dengan terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024. Rekomendasi berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat kita berikan. Pemerintah perlu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia, dan pemerintah perlu mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan pemerintah perlu memperkuat demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila salah kata kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.